dalam pandangan Islam. Pemirsa, bagi pasangan suami istri, hal yang paling membahagiakan adalah memiliki keturunan. Karena kehadiran seorang anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kian dinanti untuk meramaikan rumah tangga mereka. Namun sayangnya, tidak semua pasangan yang sudah menikah dikaruniai momongan, meski telah menikah puluhan tahun lamanya. Dalam masyarakat luas, seseorang yang tak kunjung mendapat keturunan dikenal dengan istilah mandul. Lalu, bagaimanakah kemandulan menurut pandangan Islam dan faktor apa saja yang dapat menyebabkan kemandulan? Berikut penjelasannya. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dialah yang menciptakan apa yang Dia Allah kehendaki. Allah memberikan anak-anak perempuan kepada yang dikehendakinya dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dikehendakinya pula. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surah Asy-Syura ayat 49 hingga 50. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah yang memberikan kehendak atas hambanya, baik itu menghendaki untuk memberikan anak laki-laki dan perempuan serta menghendaki kemandulan. Dan pemirsa, seperti apa istilah kemandulan menurut ilmu medis? Dari segi medis, kemandulan atau infertil ialah ketidakmampuan secara biologis dari seorang laki-laki atau seorang perempuan untuk menghasilkan keturunan. Infertilitas juga berarti perempuan yang dapat hamil namun tidak sampai melahirkan sesuai masanya, yaitu dalam hitungan 37 hingga 42 minggu. Selain itu, dalam bahasa awam, infertil dapat disebut juga tidak subur. Menurut dokter ahli reproduksi, sepasang suami istri dikatakan infertil jika tidak hamil setelah 12 bulan setelah melakukan hubungan intim. Sedangkan rutinitas intim yang baik dapat dilakukan dalam jangka waktu 1-3 kali seminggu dan tanpa alat kontrasepsi apabila wanitanya berumur kurang dari 34 tahun. Kemudian tidak hamil setelah 6 bulan melakukan hubungan intim secara rutin 1-3 kali seminggu tanpa alat kontrasepsi apabila wanitanya berumur lebih dari 35 tahun. Kemandulan juga terjadi karena beberapa faktor yang ada pada tubuh manusia. Apa saja faktor tersebut? Berikut penjelasannya. Faktor yang dapat menyebabkan kemandulan yang pertama adalah usia. Hal ini dikarenakan kemampuan reproduksi wanita menurun drastis setelah berusia 35 tahun. Penyebabnya karena cadangan sel telur yang makin sedikit. Dan fase reproduksi wanita adalah sistem reproduksi yang berjalan optimal, sehingga wanita memiliki kemampuan untuk hamil. Fase ini dimulai setelah fase pubertas sampai sebelum fase menopause. Hal-hal yang menyebabkan kemandulan yang kedua adalah lamanya infertilitas. Berdasarkan laporan klinik fertilitas di Surabaya, lebih dari 50% pasangan dengan permasalahan ini datang terlambat. Maksud terlambat yaitu umur yang semakin menua, adanya penyakit pada bagian reproduksi yang makin parah, serta terbatasnya jenis pengobatan yang sesuai dengan pasangan tersebut. Faktor yang ketiga adalah emosi yang berlebihan. Mengapa? Karena stres juga dapat memicu terjadinya kemandulan. Saat kita stres, tubuh memicu pengeluaran hormon kortisol yang dapat mempengaruhi pengaturan hormon reproduksi. Faktor penyebab kemandulan yang keempat adalah lingkungan. Karena lingkungan sekitar tempat tinggal kita juga dapat menyebabkan terjadinya kemandulan. Hal ini diakibatkan oleh bahan pelarut organik yang mudah menguap, pestisida, pencemaran udara melalui asap rokok, serta kafein yang terkandung di dalam kopi dan teh. Kemudian faktor terakhir yang dapat menyebabkan kemandulan bagi pasangan suami dan istri adalah masa subur, khususnya bagi wanita. Dan untuk mengetahui masa subur, terdapat cara sebagai berikut. Cara untuk mengetahui masa subur yang pertama adalah menghitung siklus haid. Rata-rata siklus haid berlangsung selama 28 sampai dengan 30 hari atau 22 sampai dengan 35 hari. Sel telur berovulasi atau keluar dari indung telur pada pertengahan masa haid atau sekitar hari ke-14 sampai ke-16 dihitung dari hari pertama haid. Jadi pemirsa, 3 hari sebelum hari ke-14 dan 3 hari setelah hari ke-16 adalah perkiraan masa subur. Inilah saat yang memungkinkan bagi sel telur untuk dibuahi. Cara yang kedua untuk mengetahui masa subur adalah melalui suhu tubuh. Pada saat sel-sel telur matang, rahim akan bersiap-siap menerima sel telur yang berhasil dibuahi. Pada saat ini, suhu tubuh akan meningkat untuk mengetahui rentang masa subur. Amati pola kenaikan suhu tubuh. Dengan cara
Lakukan pengukuran suhu tubuh di pagi hari. Setiap hari pada jam yang sama selama 3 bulan, ukurlah suhu tubuh tepat pada saat baru bangun tidur dan belum beraktivitas apapun. Suhu di atas kurva normal menunjukkan Anda sedang dalam masa subur. Nah pemirsa, demikianlah pembahasan mengenai kemandulan baik dari segi medis maupun sudut pandang Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Dialah Maha berkehendak atas apa yang terjadi kepada hambanya. Maka apabila hingga saat ini kita belum dikaruniai momongan, perbanyaklah berdoa, berusaha, serta ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Pemberi, lagi Maha Penyayang. Baik pemirsa, untuk pembahasan kita yang selanjutnya ini sangat menarik sekali, yang mungkin kayaknya sepele, tapi tanpa kita sadari hal-hal itu dapat membatalkan sholat. Oh, penting ini. Penting banget, sekali. karena kan sholat yang kita jalankan sehari 5 kali, penting kita tahu hal-hal kecil. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.